Alhamdulillah barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irshad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibad. Ahmaduhu ablaghal hamdi wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadanil Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa zadahu fadlan wa syarfan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah, terutama untuk penulis kitab Safinatul Najah. Mudah-mudahan yang kita kaji di pagi hari ini mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu beliau. Al-hadirin yang ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu khususan bi sahibi kitab Safinatul Najah wa sahibi kitab Kashifatus Sajah. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pas sholat subuh berjamaah kita sama-sama beriktikaf, kita sama-sama ta'lim, kita sama-sama bersilaturahim, berukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di subuh pagi hari ini diterima dan mendapat ridho menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih mengkaji dalam fikih ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sampai kajian kita pada bab mengkafani mayit. Terakhir kemarin, meskipun kita jeda kemarin 1 pekan, terakhir kita membahas tentang bab memandikan mayit. Kemudian kita lanjutkan dengan perkataannya penulis tentang bab mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi Bidaraini amin ya rabbal alamin. Faslun fil kafani, fasal dalam mengkafankan mayat. Aqallul kafani, seminim-minimnya kafan, itu thawbun, satu pakaian, ya'umuhu, yang menutupinya seluruh mayat. Wa akmaluhu, dan sempurna-sempurnanya kafan, lirrajuli, bagi mayit laki-laki, itu salasu lafaifa, 3 lapis kain. Walil mar'ati, dan kafan bagi perempuan, itu qamisun, 1 gamis, wa khimarun, dan 1 kerudung, wa izarun, dan 1 sarung, walifatani, dan 2 lapis kain. Wallahu a'lam bishawab. Pagi ini kita akan berbicara tentang mengkafani mayit. Setelah kemarin mayit dimandikan, kemudian mayit dikeringkan dengan handuk dan badannya ditutup. Sebelum dibawa, dipersiapkan dahulu kafannya. Kafan ini syariatnya mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam kitab Al-Bujairami ala Syarhil Khatib, seorang ulama dari Mesir, wafat tahun 1220-an Hijriah, beliau mengatakan bahwa kafan itu mula-mulanya sejak dari Nabiullah Adam dan ibunda Hawa alaihi wassalam. Tak kala beliau berdua melanggar
perintah Allah agar tidak mendekati syajaratul khuldi, buah khuldi di surga. Kemudian beliau mendekati dan beliau akhirnya diusir dari surga. Ketika beliau memakan daripada buah khuldi, kemudian segala baju dan segala penutup di tubuhnya itu hilang, sehingga mohon maaf kemaluannya kelihatan dan malulah mereka berdua, sebab setelah memakan buah khuldi. Ma uri'a anhuma min sawatihima, dari apa-apa yang tampak dari keduanya, min sawatihima, dari aurat keduanya. Oleh sebab itu akhirnya kemudian Nabiullah Adam dan Hawa mencari penutup baru agar supaya celananya bisa ditutup. Seluruh pepohonan di surga menolak, ini dalam satu riwayat, menolak daunnya diambil untuk dijadikan baju. Hingga satu pohon mau memberikan itu baju. Ini dikisahkan di dalam kitab Al-Bujairami tadi, dalam Syarah Al-Khatib, kitab fikih Madzhab Asy-Syafi'i, syarah daripada Al-Iqna. Al-Iqna ini ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, wafat 977 Hijriah, dari Syirbin di Mesir juga. Kitab Al-Iqna ini syarah daripada kitab Matnil Ghayah wa Taqrib li Abi Syuja, kitab yang ditulis oleh Abi Syuja, wafat tahun 500-an Hijriah. Ini sejarah panjang kitab Madzhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu ada satu pohon yang mau memberikan daunnya, dan ternyata pohon itu adalah pohon tin. Diberikan dalam satu riwayat 8 helai daun pohon tin. Jangan bayangin pohon tin di Indonesia, daunnya kecil-kecil segini. Ini pohon tinnya pohon tin di surga, pohon tin di Arab gitu, gede. Nabiullah Musa saja di zamannya itu tingginya 10 hasta. Nabiullah Adam satu riwayat 40 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Jadi Nabiullah Musa 4,5 meter, kurang lebih tingginya 10 hasta. Sedangkan Nabiullah Adam kurang lebih ya 40 dibagi 45 dikali 45 cm, sekitar ya segitu 20 meter lebih ya. Tongkat Nabiullah Musa juga 10 hasta, gede-gede. Maka dulu ada yang nanya, Pak Ustadz, kan dalam satu riwayat ketika Nabiullah Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, kemudian dalam satu riwayat katanya cicak niup apinya, kan begitu ya. Sehingga sampai sekarang disunahkan membunuh cicak. Sebab ceritanya cicak itu niup apinya dari Nabi Ibrahim. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, emang itu cicak segede apa? Kok bisa-bisanya niup apinya jadi gede? Emang dasar anak muda zaman sekarang. Jangan sembarangan. Ini cicak bukan cicak serpong, saya jawab begitu. Ini cicak Arab gitu. Bayangin, jangan cicak di kita. Ini cicaknya gede, hadirin, begitu lah kira-kira. Ya namanya riwayat kita terima saja. Nabiullah Musa 10 hasta, Nabiullah Adam satu riwayat 40 hasta, besar-besar orangnya ya. Maka tadi pohon buah tinnya ya juga besar-besar. Dikasihlah Adam dan Hawa tadi 8 lembar dari pohon buah tin. Maka dalam riwayatnya Hasyiah Al-Bujairami dikatakan
Akhirnya yang 3 buat Adam, yang 5 buat Hawa. Maka sampai sekarang kain kafan laki-laki 3 lapis dan perempuan 5 lapis. Itulah kisah cerita lapisan kain kafan. Siapa manusia yang pertama kali dikafan? Nabi Adam. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, juga dikutip juga dalam kitabnya Qisasul Anbiya, bahwa Nabiullah Adam alaihissalam menjelang kematiannya didatangi oleh malaikat. Malaikat itu membawa kain kafan, wewangian, cangkul, gitu ya. Buat apa tuh cangkul? Buat gali kubur. Emang malaikat gak bisa gali kubur tanpa cangkul? Bisa. Tapi kenapa malaikat pakai bawa cangkul segala? Buat ngajarin. Karena nanti manusia kalau gali kubur pakai cangkul, kalau diajarinnya nggak pakai cangkul, repot. Nanti akan ada fikihnya begini, disunahkan gali kubur tanpa cangkul, kan repot. Makanya malaikat disuruh bawa cangkul. Bukan malaikat nggak bisa, bukan, tapi karena supaya bisa dicontoh. Makanya kenapa nggak para nabi malaikat? Kan lebih keren ya, lebih hebat malaikat, lebih diikuti lah kira-kira, lebih sakti daripada manusia. Kenapa yang jadi nabi manusia? Sebab manusia bisa diikuti. Kalau nabinya malaikat ngikutinnya bagaimana? Malaikat kagak kawin, kagak nikah, gimana ngikutinnya? Nyontohnya gimana? Lah malaikatnya kagak kawin, nabinya kagak kawin kan? Malaikat kagak minum, kagak makan, gimana contohnya? Malaikat kagak tidur. Lah kita contohnya bagaimana? Makanya yang dicontohin itu yang bisa ditiru. Malaikat bawa cangkul, bawa kafan. Begitu mendekati ajalnya, Siti Hawa ngumpet di belakang Nabi Adam. Ini diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitabnya lumayan agak besar, ya. Lalu kemudian kata Nabi Adam, ngapain kau ngumpet di belakangku? Kata Nabi Adam, sana tinggalkan aku. Dulu aja kamu pernah memperdaya aku, kata Nabi Adam. Ya kan makan buah budi kan gara-gara Hawa, kata Adam, disalahin itu istrinya. Ya. Akhirnya kemudian malaikat membawakan kain kafan. Begitu Nabiullah Adam alaihissalam wafat oleh malakul maut, kemudian Nabiullah Adam dimandikan, kemudian juga dikafani, kemudian juga disolatkan dan dikuburin oleh malaikat. Kisah ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan tadi dalam kitab Qisasul Anbiya, juga di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juga di dalam beberapa kitab-kitab yang lain. Jadi orang yang pertama kali diurus jenazahnya seperti sekarang ya Nabiullah Adam alaihissalam. Ini sedikit kisah tentang kain kafan. Tadi kita sudah baca kitabnya Aqallul kafani taubun ya ummuhu. Minim-minimnya kafan satu lapis kain yang menutupi. Dari sini para ulama membagi menjadi 3. Satu, haknya Allah, sesuatu yang menutup aurat mayit. Ini minimal kafan. Sesuatu yang menutup aurat mayit. Laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Lututnya sendiri bukan aurat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi meskipun bukan aurat, wajib ditutup karena kemudahan terbukanya aurat gitu. Meskipun lututnya sendiri bukan aurat, menurut yang muhtamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dari haknya Allah, kafan itu minimal sesuatu yang menutup aurat mayit. Jadi kalau cuman ada kain seperti handuk bisa menutup pusar sampai lutut, sudah gugur kewajiban dari hak Allah.
boleh dikuburin sudah. Ya, ini minim, ini kafan minimal. Ya, tapi nanti kita jangan diurus begini karena kita bisa maksimal. Ya, ini kalau ada di gunung, kalau ada mayit di tengah lautan, ya, nggak ada apa-apanya, maka boleh dia, yang penting sesuatu yang menutup aurat mayit. Oleh sebab itu, ini masyhur dalam kalangan fikih, wa yajuzu, dan boleh. Apa mimma yajuzu, apa-apa yang boleh, apa lubesuhu, menggunakannya hayyan ketika dia hidup. Yang ketika hidup boleh dipakai, maka ketika mati boleh jadi kafan. Saya ulang, yang ketika hidup boleh dipakai, maka ketika mati boleh dijadiin kafan. Sutra boleh nggak buat laki-laki? Nggak boleh. Maka nggak boleh kain kafan laki-laki dari sutra. Jas boleh nggak dipakai waktu hidup? Jas boleh. Banyak pakai jas. Ustaz juga khotib banyak pakai jas. Boleh nggak kain kafan pakai jas? Boleh. Orang dikafanin pakai jas. Tadi teorinya apa tadi? Yang boleh dipakai waktu hidup boleh dijadikan kain kafan. Jas boleh nggak dipakai waktu hidup? Boleh. Maka dijadikan kain kafan? Boleh. Masalah afdolnya, bagusnya bagaimana? Entar belum. Ini cuman boleh apa kagak? Ya, ini bedanya ngaji fikih dengan ngaji yang lain begitu. Jangan dicampur-campur. Oh, kan kafan itu begini. Iya, itu entar. Ini boleh apa kagak dulu? Boleh kafanin orang pakai jas. Yang penting jasnya menutup auratnya. Kan tadi syaratnya apa? Sesuatu yang menutup aurat mayit. Pakaiin sarung, pakaiin jas, kuburin. Boleh. Kepalanya kebuka, enggak apa-apa, ya. Ini minimal, ya, bukan maksimal. Waktu hidup pakai baju warna merah, boleh nggak? Pakai baju warna merah, boleh. Begitu mati dia pengen dikafanin pakai warna merah, boleh nggak? Boleh. Mungkin orang PDI sejati, Pak Ustaz. Kalau yang Golkar, ntar saya warnanya kuning, Pak Ustaz, gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Kan tadi kaidahnya udah. Yang waktu hidup boleh dipakai, begitu mati boleh jadi kafan. Nah, ini kita belum bicara yang sunnah, belum. Kita baru bicara minimalnya doang. Maka boleh kafan warna merah, warna biru, warna hijau, warna pink juga boleh. Ya, kalau dia melehoi orang disolatinnya ntar Allahumma firlahai warhamhai wa'afihai wa'fu'anhai. Bukan firlahu, bukan firlaha, melehoi. Boleh warna pink. Ya, dan sunnahnya ntar belakangan. Ini baru yang paling minim, ya. Menutup aurat, apa saja yang dipakai hidup boleh, jadi kafan juga boleh. Waktu hidup boleh nggak pakai baju dari wol? Boleh. Berarti boleh nggak kafan pakai baju dari wol? Boleh. Waktu hidup boleh nggak pakai baju celana jeans? Boleh. Ya. Yang penting jeansnya kita, bukan celana jeans kita colok. Beda lagi. Boleh pakai jeans. Ustaz kok pakai celana jeans? Ya nggak apa-apa, saya bilang emang kalau celana jeans beneran kan kagak boleh. Boleh. Maka boleh nggak mayit dikafanin pakai bahan jeans? Boleh. Ya. Masalah afdolnya ntar belakangan. Yang penting ini boleh kagaknya dulu. Ya. Ini nomor 1. Nomor 2, hak Allah dan haknya mayit. Minimal sesuatu yang menutup seluruh badan mayit, meski cuma satu helai, satu lapis maksudnya, ya. Menutup seluruh badan mayit.
Ini hak Allah, haknya mayit. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau si mayit punya duit atau si mayit punya baju dan dia berada di tempat pegunungan misalnya, nggak ada orang lagi, nggak ada harta lagi, maka bajunya itu wajib dipakein ke mayit. Ya. Apa itu? Yang menutup seluruh badannya dari kaki sampai kepala, meskipun cuma satu lapis. Ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh apa kagak dikafanin mayit cuma satu lapis, jawabannya boleh. Boleh. Kafanin mayit cuma satu lapis karena pertanyaannya cuma boleh. Lain lagi kalau pertanyaannya, Pak Ustadz, yang bagus kafanin mayit bagaimana? Nah itu ntar urusannya habis ini. Ini kita pertanyaan boleh apa kagak. Boleh apa kagak berarti kalau kita kerjain tidak dosa, begitu. Ya, kalau kita kerjain berarti nggak dosa, namanya juga boleh. Ya, mala yuthabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu, tidak diberikan pahala mengerjakannya dan tidak diberikan dosa meninggalkannya. Itu mubah definisinya. Ya. Yang terakhir, hak yang sempurna buat mayit. Nah ini yang paling sempurna, 3 lapis kain laki-laki dan 5 lapis kain perempuan. Ini baru yang sempurna. Laki-laki 3 lapis dan perempuan 5 lapis. Berdasarkan riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain. Oleh sebab itu, ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang sempurna, yang afdol 3 lapis kain laki-laki dan 5 lapis kain perempuan. Ya, baru kita masuk ke sunnahnya. Tadi yang pokok-pokoknya doang. Ya, maka fikih ini selalu begini. Jangan sampai ketukar. Ya, di antara kerusakan agama mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kata Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi dalam kitabnya Sulamut Taufik. Nanti disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Mirqatus Su'udit Tasdiq ila Syarhi Sulamit Taufik, judul kitabnya. Itu kata Sayyid Muhammad bin Thahir Ba'alawi, salah satu perkara yang merusak agama ijabu ma'lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu merusak agama, hadirin. Ya. Jangan ketika ada orang nanya, ya, apakah sholat mesti pakai gamis? Wajib. Ini merusak agama jawabannya. Sholat tidak wajib pakai gamis. Yang wajib sholat menutup aurat. Apakah perempuan mesti memakai jalab, memakai baju kurung sampai ke bawah? Tidak. Yang mesti menutup aurat. Kalau dia pakai gamis tapi belakangnya bolong gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak pakai celana nggak boleh. Ya, maka yang wajib menutup aurat. Contoh yang paling baik ya jalab, contoh paling baik. Ya, jadi kita mesti tahu mana yang pokok, mana yang sunnah. Di antara kesunahannya kafan berwarna putih, meskipun lagi hidupnya senang warna kuning, senang warna abu-abu, senang warna pink. Kan sekarang tangsel begitu ya, saya warnanya doang aja dah, ya jangan disebutin. Tapi kalau dia udah mati tetap warna putih yang paling bagus. Kenapa? Sebab Rasulullah dikafani dengan kain katun berwarna putih sebanyak 3 lapis. Ya, ini sunnahnya berwarna putih. Ada juga mazhab Imam Syafi'i, ulamanya mengatakan kain yang sudah dipakai lebih afdol daripada kain yang belum dipakai.
Jadi kebiasaan orang-orang dahulu sebetulnya kain kafan itu pakai kain yang sehari-hari dipakai. Beda sama kita ya. Kalau kita kan kain kafan biasanya dari mana? Boleh beli baru. Sedangkan orang-orang terdahulu biasanya itu memakai ya kain yang sehari-hari dipakai atau gamis. Dan gamis-gamis zaman dahulu itu gamisnya besar-besar, tangannya saja segini-segini. Ya, kalau gamis zaman sekarang model saya pakai begini modelnya, ya. Modern. Coba lihat gamis Rasulullah di Museum Topkapi Turki. Itu lengannya segini, lengannya lebar, gamisnya juga lebar-lebar. Jadi dipakai kapan bisa. Ya. Maka kain yang sudah dipakai itu lebih afdal. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang kaya raya, seluruh hartanya diinfakkan untuk perjuangan Islam. Ketika menjelang wafatnya, beliau sakit. Aisyah berkata kepada ayahnya Abu Bakar, "Wahai ayahku, tidakkah engkau mau ke dokter?" Kata Abu Bakar, "Dokter sudah datang." Katanya, "Dokter sudah datang." Apa kata dokter? Kata Aisyah, "Kata dokter, kerjakan sesuka kamu." Kata dokter, maksudnya kalau sekarang dokter nyerah gitu ya. Dokter nyerah. Kemudian kata Aisyah, "Ya abai, wahai ayahku, maukah aku belikan kain kafan?" Jadi Aisyah udah tahu nih, berarti dokter nyerah. Berarti kan ya udah payah begitu. Ya. Kemudian kata Aisyah nawarin, "Ayahku, maukah aku belikan kain kafan ke pasar?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Enggak usah. Yang ada saja. Ini gamis sehari-hari dipakai sholat bareng Rasulullah." Kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya gamis, yang gamis ini dipakai hari-hari sholat di belakang Rasulullah. Gamis inilah yang aku ingin jadi kafan. Ya, jadi yang dipakai sehari-hari oleh Abu Bakar, terutama dipakai dalam sholat, ya, terutama dalam sholat. Maka ya kalau di kita bagaimana? Ya, kain yang sudah dipakai lebih afdol. Maka sekarang di kain kafan daripada pakai, biar lebih afdol. Nah, kan udah dipakai kain kafannya, jadi afdol. Kalau belum dipakai belum afdol. Ya, kurang mantap gitu ya. Ya kalau sekarang khusus kain kafan. Kalau dulu pakai kain yang dipakai sehari-hari. Sunnahnya kain kafan dikasih wangi-wangian. Kalau zaman dulu tuh pakai buhur yang dibakar tuh, ya buhur dibakar dari kayu ud namanya ud. Ud itu daleman gaharu yang warna hitam. Dia getah gaharu di dalamnya itu membusuk dan mengeras. Itu per kilonya bisa sampai ratusan juta. Harga itu tuh, ya kalau di puncak ada tuh. Di puncak itu di Cisarua kan ada kampung Arab tuh ya. Nah itu masjid yang bikin macet itu, yang sebelum Cisarua kan ada tuh pertigaan Megamendung. Lihat tuh kanan kirinya tuh. Itu banyak toko ud. Bacaannya tuh ud. Selain jual tiket pesawat, ya, ada lagi ud. Jual apa tuh dia? Gahan. Mahal, yang hitam mahal. Ya, itu dihitung per gram. Itu dibakar. Wangi. Kalau gaharu asli nempel di baju, kita cuci kagak hilang. Kuat, ya. Itu dibakar. Kalau di Mekah sekarang tiap Jumat biasanya itu dibakarin gaharu keliling Masjidil Haram. Masih sampai sekarang. Ya, pakai dupa gitu, masuk ke banyak, dikelilingi itu di Masjidil Haram. Waduh, ada yang kagak paham. Waduh, di Mekah udah bakar menyan gitu ya. Di Mekah udah bakar menyan katanya begitu. Itu bukan menyan, itu ya gaharu, itu wangi, itu buat wangi-wangian. Nah, kain kafannya setelah dipotong itu sunnahnya diasep-asepin di atas. Di atas tadi itu dupa tadi itu, dia gaharu. Bedanya menyan, kalau menyan itu bau, kalau setan demen yang bau, kalau malaikat demen yang wangi. Maka pilihan baunya
Ya getahnya itu jangan getah menyan. Kalau getah menyan bau. Getah gaharu, getah yang wangi-wangi boleh. 1 dikasih, 2 dikasih lagi ya, dikasih lagi. Maka nanti persiapkan 5 tali paling bawah, 5 tali paling bawah. Talinya boleh tali apa aja, tapi yang paling bagus dari kafannya dipotong. Tali rapiak boleh nggak tali rapiak? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh tali rapiak. Ya. Masa ya tapi pakai tali rapiak? Emangnya lagi mau beli duren gitu di tali rapiak ini? Ya. Bukan, pakai tali kafan yang bagus ya. 5 bentangin. Setelah itu bentangkan, kalau yang paling minim 3 lapis, bentangin aja udah. Bungkus 3 lapis selesai. Ikat udah selesai. Itu yang paling mudah. Di Arab Saudi di mana-mana begitu. 3 lapis aja nggak pakai repot-repot, sudah 3 lapis taruh bungkus sudah selesai. Ya, nggak pakai ada bentang kanan, bentang kiri, belok kanan. Itu kerjaannya amil Indonesia. Pernah lihat kan? Belok kiri, belok kanan sebelah sini. Ininya ke sono nih Pak Ustaz. Ini amil kok nyusahin orang. Niatnya mau begini kata amil. Udah pokoknya ini mah ngurusin mayit susah. Gua doang yang bisa. Begitu kira-kira tuh kerjaannya amil serpong. Ya, supaya apa dibilang? Cuman gua doang yang bisa. Padahal secara syariatnya nggak begitu, gampang. 3 lapis taruh begitu ya. Jadi seakan-akan dia doang yang bisa. Padahal bungkus mayit nggak repot. 3 lapis taruh, bawahnya kasih tali dulu, atas 1, tengah 1, pinggul 1, di kaki 1. Bungkus 3-3-nya selesai. Ya nggak usah repot-repot. Udah ya. Meskipun nanti pakai tambahan, boleh nggak Pak Ustaz? Saya lihat ada baju-bajuan. Pernah lihat nggak? Ada baju-bajuan. Jadi kain begitu panjang, dilipat 2, sininya dibolongin begitu. Ditaruh tuh setelah lapisan ketiga, sehingga kepalanya ditaruh di bolongan, sebelah sini diangkat, seret, jadi ke depan begini. Ya pernah lihat nggak? Pernah lihat orang diurusin mayit apa enggak sih? Pernah lihat enggak? Mandiin mayit pernah lihat enggak? Pernah lihat ya? Orang dan kalau di sini pakai ambil enggak ada ya? Ada. Bisa minum siapa? Hah? Mesti. Langsung gitu. Yang bagus diurusin langsung. Kan kemarin udah bawa mandiin. Ya, kalau anaknya bisa, anaknya yang paling afdol. Begitu. Anak yang ngurusin. Meskipun ambil datang, diam aja. Waktu ayah saya meninggal, ambilnya datang. Ustaz Yasin juga semua pada datang semua. Saya mandiin barang abang saya sama adik saya semua. Ambil nonton aja. Kasih itu duitnya. Diam aja. Dapat itu pun Ustaz saya jadi dapat gaji minta kata dia. Enggak apa-apa. Sedekah buat mayat, ambil tetap kasih. Tapi kita yang bisa itu sedekah keambil buat apa? Sedekah mayit, pahalanya dapat, kita juga pahala ngurus ini dapat juga. Hukumnya boleh. Sebetulnya ini diprakarsai oleh mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Menambah pakai sarung dan pakai baju-bajuan. Ini dipraktekkan di Indonesia. Jadi di Indonesia yang laki-laki 3 lapis kain ditambah 1 baju-bajuan ditambah 1 sarung buat laki-laki. Lah itu jadi 5 Pak Ustaz. Iya jadi 5, bukan jadi 5. Yang baju-bajuan dan sarung tidak dihitung. Kenapa bisa begitu? Sebab hadisnya bilang begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 lapis. Ini kata ulama berbeda pendapat. Maksudnya 3 lapis enggak berarti enggak ada gamis, enggak berarti enggak ada baju-bajuan begitu. Jadi baju-bajuan dan sarung itu bukan termasuk tambahan. Jadi laki-laki tetap 3 lapis. Nanti di sini nih kira-kira ada gambarnya begini ya. Nah ini yang laki-laki. Ini yang laki-laki ya itu. Nah itu tambahannya tuh kain 5 oblong. Kalau orang sini bilang oblong.
Nah, itu basahan, kain basahan ini sarung bawah. Begitu ama 3 lapis di bawah. 3 lapis di bawah ditambah baju 1 ditambah sarung 1. Ini hukumnya boleh. Meskipun kata Imam Nawawi sebaiknya tanpa imamah, sebaiknya juga tanpa gamis, sebaiknya juga tanpa tambahan. Hanya 3 lapis. Nah, ini diperakarsai oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau perempuan, ini perempuan 5 lapis. Ya, tadi ya, walil mar'ati, dan bagi perempuan komisun, gamis. Ya, gamis itu dimaksud seluruh badannya. Wa khimarun, khimar ini nomor 5, khimar. Nomor 5 khimar, kerudung kalau bahasa kita ya. Khimarun. Wa komisun nomor 4, gamis. Ya baju lah, gamis. Wa izarun, dan juga bawahan. Itu di nomor 3. Serta 2 lapis di bawah jadi 5. Ya, ini cara mengkafani perempuan, mayit perempuan yang baik. Kita kembali tadi, laki-laki 3 lapis boleh pakai sarung plus baju, ini yang tadi ya. Perempuan 5 lapis, 2 lapis di bawah, ditambah gamis, ditambah sarung, ditambah khimar atau kerudung, jadi 5 semuanya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman. Memang terkenal negeri Yaman dari zaman dahulu itu memproduksi bahan yang bagus-bagus dari sejak zaman Rasulullah. Yaman. Satu lagi, orang Arab itu berdagang ke Syam. Syam itu buah-buahan yang bagus. Makanya liila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka mengadakan perjalanan berdagang rihlatasy syita'i was-shaif. Asy-syita' was-shaif di musim panas dan di musim dingin. Itu surat Quraisy. Di musim panas mereka itu akan pergi ke Yaman membeli bahan-bahan, baju-baju. Kemudian di musim dingin, baju yang tadi dibeli di Yaman dijual di Syam. Ini perdagangan orang Quraisy, ya, dijual di Syam. Syam itu jauh dari Mekah, ya. Yordan, Palestina, Syria itu di Syam. Sampai di Syam mereka beli buah-buahan, dibawa, dan ketika mereka ke Yaman mereka menjual buahan dari Syam di Yaman. Begitu. Jadi beri pakaian di Yaman dijual di Syam. Beli buahan di Syam, makanan di Syam, gandum semua dijual di Yaman. Karena Yaman itu kering, tandus, Hadramaut, ya, padang pasir kematian, saking keringnya itu. Itu memang terbaik dari Yaman. Sampai sekarang itu bagus, sorban-sorban, baju-baju yang dari Yaman bagus-bagus, ya. Tapi kalau sekarang udah ada mandiin Cina, mahal dari Yaman, buatan Cina aja 10 real udah dapat. Banting-banting di pinggir 10 rial gitu ya. Lagi umrah kan 10 real, 45.000 gamis. Coba kita buka, mati di Cina. Gamis paling bagus Ad-Dafah Al-Asil, itu gamis top nomor 1 di Mekah itu kalau jualan. Ad-Dafah Al-Asil 100 sampai 120 rial. Gamis terbaik itu paling mahal, ya, Ad-Dafah. Kita buka made in China. Peci yang kita pakai made in China semua. Beli di Arab Saudi made in China. Buatan tasik ada. Ya, kalah kita lah dengan Cina semua. Ikatan kafan ganjil 5 kalau cukup. Kalau nggak cukup tambahin 7. Kalau nggak cukup orangnya besar susah, tambahin lagi 9 boleh. Kafan pertama paling besar yang pertama, dia paling membungkus, nanti paling luar.
Ya. Sebelum dikafani, tutup lubang-lubangnya dengan kapas. Tutup lubang-lubang dengan kapas. Hidungnya, ya, di atas mulutnya, kupingnya, mohon maaf, duburnya, begitu, ya. Dan ada kemungkinan tetesan, maka dibuatkan kapas tipis. Kapas tipis, gitu ya, ada dibuat kapas tipis. Sebagian mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i membolehkan menulis ayat di kafan. Sebagian, saya cuma bacain dalam kitab doang. Yang ditulis inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada juga yang mengatakan yang ditulis adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ulama merinci, kalau tulisannya pakai pulpen atau spidol haram. Kain kafan ya gitu. Ini kalau ambil zaman dulu masih dikerjain, ya, itu di kafannya gitu, ketika itu ditulis. Cuman kata ulama haram nulis pakai pulpen, sebab itu ayat-ayat Allah. Nanti ayat Allah bakal kena nanah, kan haram. Bakal kena darah kan najis, nanah najis, ya koin najis. Maka boleh kalau dia nulisnya pakai ludah. Maka ulama-ulama Yaman dalam kitabnya, ini kitab-kitab mazhab Syafi'i ulama Yaman, banyak menulis di kain kafan itu bacaan la ilaha illallah tapi pakai ludah, nyaratin doang. Begitu. Jadi nanti kalau lihat ambil dia lagi begini, ngapain itu ambil pakai dicobain kafannya, gitu. Bukan dicobain kapan, jadi lagi nulis itu. Sebab ada ulama dari mazhab Syafi'i sebagian, terutama ulama-ulama dari Yaman, namanya ulama Hadromi disebutnya. Ulama Hadromi disebutnya, yaitu ulama mazhab Syafi'i dari Yaman. Nanti fikihnya ada Bafadol, Muqaddimah Hadromiyah, Taqiratus Sadidah, ada lagi nanti fikihnya Bughyatul Mustarsyidin dan lain-lain. Itu fikih Hadromi namanya. Sebetulnya Safinah ini masuk fikih Hadromi sebetulnya, tapi beliau sudah lama di Indonesia. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadromi, ya, itu mengatakan boleh, ya boleh. Mazhab lain pasti nggak boleh. Gak ada dalilnya itu, gitu ya. Gak ada ini pasti. Tapi kalau mau ngerjakan ya tadi, nggak boleh ditulis pakai pulpen, apalagi pakai spidol. Ya itu nggak boleh. Iketan kepala lebih panjang daripada kaki, sunnahnya. Jadi kalau nyediain kafan, bagian kepala lebih panjang, Makanya kalau kita lihat pocong kan iketan atasnya begitu ya. Iya, begitu. Ngaplek, apa sih namanya begitu? Ngaplek gitu ya. Ya begitu. Itu memang sunnahnya begitu. Kenapa? Karena menghormati bagian kepala. Kepala lebih panjang daripada bagian kaki, ya. Dan ikatan sunnahnya berada di kiri mayit terakhir. Jadi ngikat bukan di tengah, tapi ada di kiri. Jangan salah, jangan di kanan diikatan nih. Karena di kuburan nanti mayit akan dikubur tidur sebelah kanan begini. Kalau iketannya di bawah bagaimana bukanya? Geser nyuncruk dia. Kalau digeser susah, ya, bisa digoyang-goyang mayitnya. Kalau bagian atas kiri kan enak, tinggal buka doang. Tinggal sudah selesai. Ya nanti insya Allah dalam bab penguburan. Gunting boleh, gunting boleh, nggak apa-apa gunting. Tapi yang bagus dibuka, ketannya dibuka, ya. Karena ini ada filosofinya, kata sebagian kitab. Ya, filosofinya itu ya seperti membuka daripada iketan si mayit, iketan dari kehidupan dia di dunia. Dibuka itu, dia diserahkan kepada Allah, ditinggalkan iketan suami istri ditinggalin, iketan hartanya ditinggalin, semuanya ditinggalin. Gitu ya. Tapi digunting boleh ya, kalau susah boleh. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Masih ada 10 menit lagi. Pakai kain ihram. Kita balik lagi tadi kaidahnya.
yang masih hidup boleh dipakai, maka ketika mati boleh dipakai. Gitu ya. Hanya saja catatannya, kalau dia meninggal waktu ihram, kepalanya nggak boleh dibungkus. Kalau dia meninggalnya lagi, yang dimaksud lagi ihram bukan lagi umroh. Sudah ngambil mikot, belum tahallul. Di situ dia mati tuh. Kalau matinya di hotel enggak, biasa aja. Ya, kalau dia mati sudah ngambil mikot, sudah nawaitul umrota, nawaitul hajjah, wa ahramtu biha. Dan dia belum tahallul, dia mati di situ, maka dia kepalanya nggak boleh ditutup seperti jemaah haji yang meninggal tuh. Ya, maka kain ihramnya boleh langsung digunakan sebagai kain kafan. Begitu. Jadi yang dipakai waktu hidup boleh dipakai waktu mati, termasuk tadi kain ihram. Kain ihram boleh dipakai. Ada lagi? Mana dia? Ya. Ayo. Maju. Oh, di depan. Ya. Udah kedengeran. Apa ya? Bininya, istrinya 15. Kurang tangkap saya. Istri, punya istri lebih dari 4 gitu. Gimana nih? Coba ada kuasa hukumnya mungkin bisa. Iya. Oh iya, betul ya. Saya tangkap. Kita kan kudu ngikut Rasulullah. Rasulullah istrinya lebih dari 4. Apa kita ikutin? Nah, begitu ya kira-kira pertanyaannya ya. Betul. Saya tangkap pertanyaannya. Emang bapak berapa istri? Belum ikut Rasulullah. Begini, dalam syariat para ulama usul itu ulama yang paham dalil, ulama yang paham Quran, hafal Quran, bahasa Arab, seluruh kaidah bahasa Arab semuanya beliau hafal, namanya ulama usul. Kata ulama usul, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi 3. Satu adalah sebagai tasri, sebagai pensyariatan, diikuti. Nih, sebagai pensyariatan. Kedua, Rasulullah sebagai kekhususan beliau, enggak diikuti. Karena ini hanya kekhususan Rasulullah. Jangan diikuti. Salah satunya adalah beristri lebih dari 4. Begitu juga para nabi yang lain. Nabi Daud 99 jadi 100. Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Ya, ini nggak boleh diikutin. Rasulullah dan para nabi di mana beliau meninggal, di situ dikuburin. Meninggal di kamar, kuburin di kamar. Kita nggak boleh ikut. Rasulullah sholat malam wajib. Kita wajib apa enggak? Enggak, ini banyak nih perkaranya nih. Yang nomor 2 artinya adalah kekhususan Rasulullah. Yang nomor 2. Yang ketiga adalah basyariyah.
Basyariah ini adalah sifat manusiawi seorang rasul. Boleh diikuti, boleh kagak. Apa sifat basyariahnya? Misalnya Rasulullah demen labu, demen cuka, boleh makan cuka, boleh kagak. Rasulullah pakai baju warna putih dan hitam, boleh kita pakai, boleh kagak. Rasulullah makan kecuali yang disyariatkan, maka jadi sunnah, termasuk menikah. Jadi ada 3. Ada yang menjadi syariat, baik wajib maupun sunnah, makruh dan seterusnya. Ada yang khusus bagi Rasulullah, ada yang bukan menjadi syariat, yaitu sebagai manusia biasa. Dia nggak masuk syariat, ya sudahlah. Ini ulama juga ada berbeda pendapat nih antara 1 sama 3. Contoh baju gamis itu adalah pakaian apa sunnah? Nomor 1 apa nomor 3 baju gamis? Kalau nomor 2 nggak mungkin lah, khusus Rasulullah nggak mungkin. Antara nomor 1 sama nomor 3 nih. Berarti kalau dia bilang sunnah berarti masuk syariat. Kalau dia bilang enggak sunnah berarti masuk seperti manusia biasa, basyariah namanya. Gamis sunnah apa kagak? Ini ulama panjang. Ada yang bilang sunnah, berarti pakai gamis dapat pahala gitu. Ada yang bilang enggak, itu hanya basyariah Rasulullah. Rasulullah sebagai manusia pakai baju modelnya gimana aja, ya. Tapi yang disepakati kalau dia pakai karena ikut Rasulullahnya dapat pahala gitu. Yang disepakati, ya. Jadi 3 tadi itu ya. 3. Apanya? Itu kalau belajar ilmu usul fikih nanti akan dijumpai bab tentang sesuatu yang timbul dari Rasulullah, bab dalam hadis. Nanti dalam usul fikih ada belajar tentang Quran, ada belajar tentang hadis. Hadis itu adalah yang ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, min qaulin aw fi'lin aw taqdirin aw sifatin aw khulqiyatin aw khalqiyatin aw sifatin. Kira-kira puyeng kagak tuh kalau ngaji begitu? Puyeng. Nah, yang sekarang bingung ya, itu bukan urusan kita Pak, itu urusan para ulama. Urusan para ulama. Dari situ ulama membagi, ya, yang kita contoh dari Rasulullah dibagi 3. Itu dijumpai dalam ilmu usul fikih namanya. Ya, nanti kalau belajar punya buku usul fikih cari di situ ada insyaallah. Baik. Kapan orang disebut dengan ulama? Itu juga ada di buku usul fikih. Ada di situ. Namanya bab mujtahid. Nanti paling ujung adalah bab mujtahid. Orang yang mampu memahami dalil namanya mujtahid. Siapa itu mujtahid? Ada syarat-syaratnya. Dia tahu kurang lebih 57 disiplin ilmu. Ilmu Quran, nasikh, mansukh, syar'u man qablana, ilmu qawaid lugha arabiyah, ilmu asbabul nuzul, asbabul wurud, dan seterusnya. Ya, mumet lagi pokoknya, angel lah, wes angel. Bukannya gitu. Ya kita ikut aja lah. Pokoknya yang penting kita sarapan dulu aja ini biar agak begitu ya. Mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan menambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.